Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Selamat datang kembali di pembelajaran geografi. Hari ini kita masih membahas mengenai atmosfer. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengirimkan secara tepat waktu untuk resumnya yang di pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan mengulas kembali mengenai apa itu atmosfer dan juga lapisan-lapisannya. Karena Ibu lihat beberapa dari resum kalian itu masih belum komplit, jadi masih secara garis besarnya saja. Jadi pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan. Nah, dari gambar ini, apa yang bisa kalian lihat? Ini adalah mengenai beberapa kajian yang ada di geografi. Jadi geografi ini tidak hanya membahas mengenai yang ada di permukaan bumi, tetapi yang ada di bawah maupun di atasnya pun dibahas atau dikaji di geografi. Kalau yang di bawah permukaan bumi kalian masih ingat ya? Itu ada di bab sebelumnya mengenai apa? Mengenai litosfer. Nah, ini dia. Masih ingat gambar apa ini? Ini adalah gambar bumi. Bumi yang memiliki lapisan-lapisannya. Nah, lapisan bumi ini ada di soal PTS kalian kemarin. Siapa yang jawabannya benar? Jadi lapisan bumi itu tidak hanya yang ada di atas atau disebut sebagai kerak bumi, tetapi sampai ke lapisan inti buminya, yaitu ada inti luar dan juga inti dalam. Nah, bisa kalian lihat nih, di atas kerak bumi itu ada atmosfer yang akan kita bahas. Kita ulas kembali ya. Nah, ini dia. Apa itu atmosfer? Atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmo atau atmos yang artinya udara, dan juga spir atau spira yang artinya lapisan. Jadi, atmosfer itu adalah lapisan udara yang berfungsi sebagai pelindung permukaan bumi dari suhu udara yang ekstrim. Nah, dengan adanya lapisan atmosfer ini, kita bisa merasakan udara yang tidak terlalu panas di siang hari dan juga tidak terlalu dingin di malam hari. Selain itu juga atmosfer ini berfungsi sebagai penghambat benda-benda angkasa yang mengancam kehidupan di bumi. Salah satunya apa? Salah satunya itu adalah meteor. Nah, meteor yang hendak menabrak ke bumi itu akan terhalang oleh selubung lapisan atmosfer. Jadi atmosfer ini memiliki beberapa lapisan. Lapisannya ini memiliki beberapa fungsi, dan fungsi tiap lapisan berbeda-beda. Jadi ada lapisan bumi, ada lapisan atmosfer. Bisa kalian bedakan ya? Oke, sebelum kita lihat fungsi dari lapisan-lapisan atmosfer, kita bahas dulu mengenai sifatnya. Jadi sifat pertama dari atmosfer ini dia tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak dapat dirasakan. Kecuali angin, kalian bisa merasakan dalam bentuk angin. Lalu dinamis dan juga elastis sehingga dapat mengembang dan mengerut. Jadi untuk lapisan atmosfer di daerah khatulistiwa dengan di daerah kutub itu berbeda. Di daerah khatulistiwa itu lebih tebal lapisan atmosfernya dibandingkan dengan di daerah kutub. Kenapa bisa begitu? Apa penyebabnya? Ada yang tahu? Jadi penyebab yang membedakan antara lapisan atmosfer di wilayah kutub dengan ekuator atau khatulistiwa berbeda itu karena adanya rotasi bumi. Dengan rotasi bumi, buminya berotasi secara sentrifugal atau keluar menjauhi pusat yang lebih besar di daerah ekuator. Jadi sama halnya dengan bentuk dari bumi. Bumi itu kan bentuknya tepat. Dia bukan bulat sempurna. Itu salah satu
yang menyebabkan kenapa atmosfer di lapisan daerah kutub dengan ekuator berbeda. Lalu juga transparan terhadap beberapa bentuk radiasi dan juga mempunyai berat sehingga dapat menimbulkan tekanan. Jadi di atmosfer ini memiliki gas-gas penyusun atmosfer. Ada apa aja? Kemarin banyak yang mencantumkan ya. Ada nitrogen, ada oksigen, ada karbon dioksida, dan juga gas-gas lainnya. Selain itu, atmosfer juga memiliki lapisan atau gas yang berfungsi untuk menahan sinar ultraviolet atau disebut juga sebagai gas ozon. Nah, gas ozon ini dia menyerap seluruh radiasi ultraviolet dari matahari. Jadi kalau misalkan lapisan ozon ini rusak, apa yang terjadi? Bisa kalian bayangin ya, berarti menyebabkan sinar ultraviolet ini lebih banyak masuk ke permukaan bumi. Hal tersebut bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit seperti kanker kulit, katarak, menurunnya kekebalan tubuh, dan juga menurunnya hasil panen. Jadi dampaknya itu bukan hanya dirasakan oleh manusia secara langsung, tapi juga terhadap tanaman. Makanya lebih baik kita tidak menggunakan perabotan yang dapat menghasilkan gas-gas seperti salah satunya adalah CFC yang terdapat di lemari es dan juga AC. Ini adalah lapisan-lapisan atmosfer. Yang paling dekat dengan bumi namanya troposfer. Lalu lapisan atasnya adalah stratosfer, ada lapisan mesosfer, dan juga termosfer. Jadi termosfer itu yang paling luar, tapi ada juga lapisan yang paling jauh dari permukaan bumi, yaitu lapisan eksosfer. Nanti akan kita bahas juga. Nah, ini dia. Mengenai lapisan troposfer. Bisa kalian lihat ya, di sebelah kiri kalian itu adalah mengenai karakteristik dari lapisan troposfer. Coba boleh kalian baca dulu. Nah, kalau yang poin 3 nih, setiap naik 100 meter, suhu udara itu akan turun 0,5 sampai 0,64 derajat Celcius. Kalian tahu ya, ini bisa kalian lihat secara langsung ketika kita ke daerah pegunungan dengan ke daerah pantai. Kalau kalian ke daerah pegunungan, suhu udaranya lebih sejuk dibandingkan dengan daerah pantai. Padahal kalau misalkan secara logika dan juga secara awam, kalau yang namanya pegunungan itu kan tinggi, dekat dengan matahari. Tapi kenapa bisa lebih sejuk? Nah, ini yang menyebabkannya karena adanya hukum gravitasi. Setiap kenaikan 100 meter, suhu itu akan turun 0,5 sampai 0,64 derajat Celcius. Pada lapisan troposfer juga dia terbentuk berbagai peristiwa cuaca. Nah, ketebalannya atau ketinggiannya 0 sampai 10 km. Ini adalah sebelah kirinya, sebelah kanannya. Itu mengenai contoh dari jenis-jenis awan. Lalu ada gambar petir, ada gambar badai. Jadi kalau untuk yang jenis awan nanti ada pembahasannya tersendiri. Lapisan penghubung antara troposfer dengan stratosfer disebut dengan tropopause. Nah, di sebelah kiri ini mengenai karakteristik dari stratosfer. Stratosfer ini berada di ketinggian 12 sampai 50 km. Boleh dibaca dulu, silakan dibaca. Lapisan stratosfer ini penting bagi kelangsungan hidup organisme di permukaan bumi. Kenapa? Karena lapisan ini merupakan lokasi terakumulasinya ozon.